Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada minggu yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera yang melampaui segala akal serta pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini kita akan menerima firman Tuhan yang dituliskan pada kitab Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-34. Kami akan membaca untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu hari ini kita bertemu pada minggu Eksaudi, minggu yang mana kita akan menerima terang firman Tuhan tentang Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Dan kita belajar dari 2 orang buta. Ya, Ibu Bapak, kalau kita melihat dari kitab Injil Matius pasal 20 ini, kita melihat Yesus melakukan satu perkara, satu keajaiban yang besar. Dia melakukan pencelikan mata kepada 2 orang buta. Dan di dalam kitab Injil Matius ada 6 kali dicatatkan oleh Matius peristiwa Yesus menyembuhkan orang buta. Dan itu menjelaskan kepada kita bahwa pada zaman Yesus, kebutaan itu adalah satu hal yang biasa atau banyak terjadi. Berbeda dengan konsep zaman sekarang. Kalau di zaman Yesus, orang buta atau orang sakit itu dianggap sebagai buah dari dosa, kutukan, dan bahkan hanya setingkat di bawah kematian. Menyembuhkan orang buta itu berarti bahwa Yesus bukan saja memulihkan penglihatan si orang buta tersebut, tetapi dia memulihkan seluruh aspek kehidupan dan mengembalikan martabat si orang buta. Jadi kebutaan pada zaman Tuhan Yesus itu adalah satu hal yang biasa dan banyak terjadi. Nah, kalau zaman sekarang orang buta ya tentu saja mengalami kesulitan dalam kehidupannya, karena ya mereka akan mempunyai kemampuan yang terbatas. Mereka hidup dalam kegelapan dan mereka membutuhkan perangkat khusus atau orang-orang khusus yang dapat menolong mereka supaya mereka dapat menjalani kehidupannya dengan normal. Tapi saya mengingat di tahun 1984 waktu saya masih SMP itu ya, saya mengingat ada satu lagu yang terkenal dan itu dinyanyikan oleh orang buta. Mungkin Bapak Ibu jemaat yang terkasih mengenal lagu ini. I just call to say I love you.
lagu yang sangat terkenal. Terima kasih anak kami Bonar. Lagu sangat terkenal dan itu dinyanyikan oleh Stevie Wonder. Dan sampai hari ini Stevie Wonder itu adalah penyanyi difabel, penyanyi tunanetra yang cukup ngetop dan mendapatkan banyak sekali Grammy, prestasi-prestasi, meskipun sesungguhnya dia mempunyai keterbatasan dalam kesehatan jasmani matanya. Nah, kenapa ya kalau zaman Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, zaman sekarang kenapa Yesus tidak menyembuhkan Stevie Wonder? Tapi kita bisa melihat bagaimana Stevie Wonder dimampukan oleh Tuhan untuk berdamai dengan kebutaannya, dimampukan oleh Tuhan dan bahkan diperlengkapi sehingga bahkan dia menjadi berkat bagi dunia ini, dapat menghibur, dapat melakukan lagu-lagu yang indah, yang hits, yang menjadi satu penguatan juga kepada kita. Nah, Ibu Bapak, ya berakhirlah dulu cerita tentang si Stevie Wonder itu. Itu tentang orang buta yang berdaya, orang buta yang bisa melakukan bahkan satu hal yang lebih baik, lebih indah daripada kita yang memiliki mata jasmani yang sehat dan terbuka lebar. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mata adalah jendela hati yang menyimpan 1000 cerita. Ya, apa yang dirasakan oleh hati kita ini tercermin dari mata. Bahkan ada pepatah yang mengatakan cinta itu dari mata turun ke hati, ya. Sehingga mata itu mempunyai koneksi yang erat dan mata itu menyimpan keinginan, hasrat serta perasaan-perasaan kita. Alkitab mengatakan dalam Matius 6 ayat 22-23, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Itu dikatakan di Matius 6 ayat 22-23. Nah, bagaimana hal ini pada keadaan hati atau pada keadaan jiwa orang-orang yang mengalami kebutaan? Banyak hal yang berhubungan dengan mata. Mata yang tidak baik membuat banyak orang jatuh ke dalam dosa. Mata kita memiliki keterbatasan. Hawa dikatakan jatuh ke dalam dosa ketika matanya melihat bahwa buah itu sangat enak dan menarik dipandang oleh mata. Jadi hidup kita ini tergantung tentang hal-hal yang bagaimana yang bisa kita lakukan melalui mata kita. Di dalam khotbah kita pada saat ini dijelaskan ada 2 orang buta yang menanti-nantikan kedatangan Yesus. Dari mana mereka mengetahui tentang Yesus? Ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, inilah satu hal yang patut kita syukuri di dalam kehidupan kita, bahwa ternyata dalam kekurangan kita Allah memperlengkapi kita dengan hal yang lain, yang memberi kita kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan kita ini dengan baik. Demikian juga dengan 2 orang buta ini. Mata mereka buta, tapi mereka memiliki pendengaran yang sangat bagus. Maka ketika mereka mendengar bahwa Yesus akan melintasi Jericho, mereka lalu berusaha bertemu dengan Yesus. 2 orang buta ini mengenal dan mendengar tentang Kristus melalui pendengarannya. Dan 2 orang buta ini merindukan agar mata mereka dapat melihat Yesus. Hal yang mereka rindukan setelah mereka tercelik matanya adalah bertemu dengan Yesus. Dan ketika kedua orang buta ini mendengar Yesus lewat, mereka terburu-buru berseru kepada Yesus. Ibu bapak, Tuhan Yesus itu sedang berjalan menuju Yerusalem dan akan melakukan satu karya pelayanannya yang paling penting. Apa itu?
dia sedang berjalan menuju kepada penyalipannya di Golgota. Tapi lihatlah, karya kasihnya yang penting ini pun, pekerjaannya yang luar biasa penting ini pun tidak menghentikan gerak belas kasihnya kepada orang-orang yang merindukan pertolongan dari Tuhan Yesus. Tuhan bersedia berhenti untuk berbuat baik, menolong dan berbelas kasih kepada dua orang buta ini. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Kita hari ini diingatkan oleh Tuhan, sepenting apapun pekerjaanmu, seluar biasa pentingnya karya yang hendak kau lakukan, lihatlah kepada Yesus. Belajarlah kepada Yesus. Teladanilah Yesus. Dia berhenti sejenak dan melakukan kebaikan yang harus dia lakukan pada saat itu. Itu yang patut kita pelajari dari peristiwa dua orang buta ini. Bagaimana Yesus berhenti dari pekerjaannya yang maha penting itu sejenak untuk mengulurkan tangan dan berbelas kasih. Nah, dua orang buta ini berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Dia tidak berkata hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia berkata, "Kasihanilah kami, saya dan dia." Bukan hanya saya, tapi juga dia. Bukan hanya dia, tapi juga saya. Di sini kita melihat bagaimana dua orang buta ini tidak egois. Mereka hidup dalam satu komunitas persekutuan yang baik dan saling melengkapi, saling mendukung, saling mengingat, saling mencintai dan saling peduli. Kalau aku dapat, kau harus dapat. Kalau kau dapat, aku juga harus dapat. Mari kita menerima sama-sama berkat Tuhan ini. Dan ada 4 hal teladan yang baik yang bisa kita pelajari dari dua orang buta ini, Bapak Ibu. Yang pertama, dua orang buta ini percaya kepada Yesus. Apa yang mereka teriakkan? Yesus, Anak Daud. Itu adalah satu sebutan yang menempatkan Yesus sebagai Mesias. Tentulah Mesias adalah Tuhan yang berbelas kasih kepada orang-orang yang tak berdaya, kepada orang-orang miskin, dan kepada orang-orang yang lemah. Dan Tuhan Yesus, Tuhan kita yang maha kuasa itu punya kekuasaan untuk membebaskan belenggu apapun, termasuk belenggu kebutaan. Kebutaanmu dan kebutaanku. Yesus maha kuasa untuk dapat mencelikkan mata jasmani kita, mata rohani kita. Dan Tuhan Yesus selalu mau peduli mendengarkan doa orang-orang yang memohon kepadanya. Tuhan mengulurkan tangan, kita melihat bagaimana dia tidak mengabaikan dua orang buta ini. Bahkan ketika orang-orang sibuk berkata, "Shh, diam!" Tapi dua orang buta yang berseru-seru ini didengarkan oleh Yesus. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Tuhan yang bersedia mendengarkan doa-doa kita, yang mendengarkan seruan permohonan kita. Dan dia tak memandang apakah orang buta ini adalah orang saleh atau tidak saleh, apakah orang buta ini orang benar atau orang tidak benar. Dia tidak memandang itu. Yang menjadi persoalan bagi Yesus adalah anugerahnya bagi orang-orang yang berseru kepadanya tetap berlaku. Ibu bapak, dua orang buta ini percaya kepada Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, dua orang buta ini bertekun di dalam doa dan seruannya kepada Tuhan. Orang-orang di sekitarnya berkata, "Shh, diam, kamu bikin ribut, kamu rusuh, kamu bikin guru kita ini jadi tidak bisa berjalan dengan baik, kamu ini tidak sopan, ini guru kita yang sangat kita hormati." Tapi dua orang buta ini tidak mundur. Ingatlah ibu bapak, ketika kita mau bertemu dengan Yesus, ada banyak rintangan, ada banyak halangan, ada banyak pencobaan, ada banyak orang yang akan berkata, "Lain kali kau, todi-todion kau, bikin rusuh kau, gak sopan, gak boleh seperti itu, pamajuhu doho," dan lain sebagainya. Tetapi ingatlah,
Sama seperti ketika Yesus bertemu dengan dua orang buta ini dan bertanya kepada dua orang buta tadi, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Demikianlah juga Yesus akan berkata kepada kita ketika kita berseru-seru kepada Yesus. Yesus akan menjawab kita, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Hari ini dalam doa serumu, ingatlah Yesus akan bertanya kepadamu, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Ibu bapak, ada orang kalau ditanya, kalau disampaikan sesuatu, dia menganggap itu pelecehan. Ya. Dua orang buta ini tak menganggap bahwa apa yang ditanyakan oleh Yesus itu sebagai hal yang melecehkan mereka. Karena sesungguhnya, sebenarnya tanpa kita ucapkan pun Tuhan tahu apa yang kita mau. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tanpa pun kita menyampaikan permohonan kita, matanya memandang kepada kita. Tapi dari pengalaman keajaiban yang diterima oleh dua orang buta ini, Yesus bertanya kepada kita, sama seperti dia bertanya kepada dua orang buta tadi, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Maka dua orang buta tadi memohon dengan rendah hati, dalam menyadari kebutaan mata rohaninya. Dia berkata kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan, mencelikkan mata mereka. Demikianlah Tuhan datang menghampiri kita dan mencelikkan mata rohani kita supaya kita dapat melihat dan berjalan dalam terang kebenaran Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, kita lihat bahwa Yesus yang menyambut dua orang buta tadi, hatinya tergerak di dalam mendengarkan dua orang buta tadi. Dua orang buta itu kemudian sembuh dan mengikut Yesus. Dari keseluruhan itu, ini yang paling indah Bapak Ibu. Bagaimana orang-orang bersyukur dan mengikut Tuhan setelah dia dipulihkan dari keadaannya. Ya, benar kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, benar kita harus bertekun di dalam doa. Ya, benar bahwa kita harus memohon dengan rendah hati. Tapi setelah Yesus memulihkan keadaan kita, hal yang keempat yang harus kita lakukan adalah mengikut Yesus dengan setia. Orang yang tahu bersyukur sesungguhnya adalah orang yang beriman dan orang yang saleh. Sehebat apapun kesalehan kita, tanpa ucapan syukur, itu adalah nol besar. Kesalehan kita harus dibarengi dengan syukur kita, yaitu dengan cara mengikut Yesus dengan setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dua orang buta ini menerima anugerah penyembuhan, anugerah pemulihan dari keadaannya, bukan karena kesalehannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena baik budinya, bukan karena kepintarannya, bukan karena kekayaannya. Tidak. Dua orang buta yang berseru-seru, yang percaya kepada Yesus, yang tetap bertekun meskipun dihardik, yang tetap memohon dengan rendah hati dan akhirnya mengikut Yesus dengan setia. Mereka mengikut Yesus dan menerima keselamatan itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Dikatakan dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18,
Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bapak Ibu, apa saja dapat kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa kita? Pergumulan di tengah keluarga, sakit penyakit, masalah keuangan, kerinduan atau cita-cita yang belum terwujud, semua dapat kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan akan mendengar doa seruan orang percaya. Dan bahkan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa melakukan semua yang baik dalam rancangan kasih-Nya kepada kita, orang-orang percaya. Dengan bertekun dan rendah hati setiap hari, setiap waktu kita dapat datang kepada Tuhan. Ketika kita buka mata kita dan menerima hari yang baru, biarlah mata kita tetap tertuju kepada Yesus. Mata kita tertuju kepada Tuhan dan menerima belas pengasihan-Nya. Kiranya Tuhan mencelikkan mata jasmani dan rohani kita, supaya kita tetap berjalan dalam jalan terang Yesus. Dan dalam hidup yang bersyukur, kita berjalan setia mengikuti Yesus. Dan kiranya kasih Kristus menyertai kita untuk melakukan firman-Nya. Ibu Bapa, selamat tetap beribadah di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, jaga jarak, tetap pakai masker, rajin cuci tangan, dan biarlah iman kita tetap kuat. Cara supaya iman kita tetap kuat, rajin beribadah, berdoa, bernyanyi-nyanyi, memuji-muji nama Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari di rumah kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang kami terima. Celikkanlah mata jasmani dan rohani kami, supaya terang benderang melihat jalan-jalan kebenaran. Kami mau mengikut Engkau dengan setia ya Tuhan. Dan apa saja yang kami serukan kepadamu, ketika kami percaya kepada Tuhan, kami yakin Engkau dapat mewujudkannya bagi kami, seturut dengan rancangan-Mu yang indah di dalam kehidupan kami, umat-Mu yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ini, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.